Pemirsa, hubungan Jirayut dan Mae panggilan untuk Soimah begitu kental. Bahkan Jirayut tak sungkan menganggap Soimah sebagai emaknya. Sedangkan Soimah mengaku senang dianggap sebagai emak bagi Jirayut. Sebab itulah, Jirayut berusaha menyempatkan diri datang dan berkunjung ke pendopo Soimah di Yogyakarta, sekaligus ikut merayakan hari ulang tahun Soimah. Lantas seperti apa keseruannya mereka? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Mati. Masih ada satu lagi, Mak. Tapi tadi Mas Soimah pesen katanya mau minta lagu Thailand. Oh, lagu Thailand. Ya udah. Ma! ลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงวันลอยกระทงเยอะรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุดใจบุญจะส่งให้เราสุดใจ Thank you. Kebrobos. Itu sebenarnya ada acara, tapi karena Mae kan habis ulang tahun, jadi sempatin waktu buat nyamperin walaupun udah lewat 2 minggu sih, tapi nah namanya sebagai emak ya, emak aku jadi ya udah anaknya datang, jenguk Mae sih kayak main gitu loh, jenguk rumahnya gitu. Sejak berkarir di Indonesia, Jirayut memang tinggal jauh dari orang tua atau keluarganya. Sebab itulah, ia mengaku bangga bertemu dengan orang-orang yang memberikan dukungan, serta tak segan berteman dengannya, seperti Soimah serta artis lainnya. Sebab itulah, Jirayut mengaku sudah menganggap Soimah seperti ibundanya sendiri. Lantas, bagaimana dengan Soimah? Benarkah Soimah juga menganggap Jirayut seperti anaknya sendiri? Kebahagiaan dan keceriaan Jirayut bersama dengan Soimah begitu nyata. Itu sebabnya ketika disinggung soal merayakan anniversary fanbase-nya bernama G-Nation yang ke-6, Jirayut tak henti mengungkapkan rasa bangganya. Jirayut yang kini tengah dijodohkan dengan Halda mengakui jika ide kegiatan kali ini sebagian besar merupakan idenya. Bersyukur banget, acaranya lancar, seru, maksudnya sesuai konsep yang aku udah siapin sama panitia G-Nation dan semua. Pokoknya lancar banget, dibantu sama semua IO, pokoknya keren dah. Gak bisa ngomong dengan kata-kata lagi deh, pokoknya alhamdulillah lancar, aku juga happy dan bangga banget. Komunitas fanbase dari aku, G-Nation itu Jirayut, Nation itu nasional gitu loh, kayak dia keluarga keduanya aku gitu loh, kayak fanbase orang yang support aku gitu, jadi ya namanya G-Nation. Terbentuknya dari udah lama sih, 6 tahun yang lalu ya, jadi ya mulai terbentuknya dari situ. Oh ada macam-macam, soalnya ini kan mereka anniversary nih, pasti G-Nation Official tuh seluruh Indonesia, bahkan luar negeri juga bisa bergabung. Jadi di sini mereka jadi satu gitu loh, buat ketemu dan silaturahmi lah. Gitu. Pada kesempatan dan membanggakan itu, penyanyi dangdut asal Thailand yang bernama asli Avisan Deorama tak henti memuji G-Nation yang sudah memberikan dukungan padanya soal perkembangan karirnya di Indonesia. Makin solid lagi, pokoknya aku sih kan kata-kata lain, pokoknya terima kasih karena support mereka itu sangat berarti buat aku, karena ya aku bisa berdiri sampai sekarang karena dorongan supportnya dari mereka juga, makanya aku jadi semangat bisa jadi Jirayut sampai sekarang ya karena dukungan dari mereka gitu. Kalau ya mungkin kalau tanpa mereka mungkin nggak jadi Jirayut yang sekarang gitu ya, karena ya itu support dari mereka yang buat aku jadi kayak sekarang. Aku ngerasa kayak wah tahun ke-6 tahun dan aku ngerasa kayak aku pengennya bikin sesuatu yang baru gitu, yang kayak gimana ya biar mereka tuh ingat kan, jadi kayak keren lah gitu, sekali-sekali lah nggak apa-apa buat anniversary gitu. Pastinya aduh kayaknya sebagai penyanyi semuanya pasti keinginannya pengen punya konser ya, dan disaksikan langsung sama seluruh G-Nation. Ini kan masih kayak yang di sekitar Jabodetabek dan yang bisa datang aja gitu. Aku pengennya kayak seluruh, oh iya aduh pengen ya kayak punya konser gitu ya sekali ya gitu ya.
Cassandra Lee juga mengaku bangga bisa bermain dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia besutan MNC Picture yang tayang di RCTI. Memerankan tokoh Hana, Cassandra yang juga dipanggil dengan sebutan Cassie itu merasakan tantangan tersendiri. Sebab karakter Hana disebutnya bertolak belakang dengan kesehariannya. Di sini aku berperan sebagai Hana. Hana itu bisa dibilang dia batu anaknya ya. Dan dia sangat ekspresif dengan apa yang dia mau. Dia apalagi kalau menyangkut kerjaan dia pasti akan mendapatkan itu. Karena CBB kan emang terkenal kayak ceritanya bagus dan pemainnya juga bagus-bagus semua gitu, dan aku juga kenal udah lama sama Kak Angela juga gitu, dan emang kayak aku lihat ceritanya, aku lihat sinopsisnya, emang aku udah ngerasa kayak ini bagus gitu, emang mungkin ini yang bisa mendorong aku untuk masuk ke dalam dunia sinetron lagi. Kehadiran Cassandra Lee tentu akan membawa warna baru serta menambah kedalaman alur cerita dalam sinetron yang juga dibintangi Christiana dan Angel Gilsha ini. Sebab itulah Cassandra Lee mengaku tak mengalami banyak kesulitan ketika sedang adu akting dengan para pemain pendahulunya. Tantangannya sebagai Hana, kayaknya sih lebih ke tantangan untuk adaptasi aja sih gitu. Untuk adaptasi dengan lingkungan baru di sini, tapi semuanya selama ini baik-baik banget. Baik-baik banget selama proses aku di sini, dari tadi sangat-sangat suportif. Paling tantangannya lebih ke itu aja sih, adaptasi dengan lingkungan baru dan dengan fanbase yang baru yang benar-benar besar banget gitu. Jadi semoga aja, aku berharap bisa menyampaikan peran baru ini dengan baik untuk penontonnya Cinta Berakhir Bahagia. Selain itu, pada syuting perdana di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Cassandra Lee tak sendiri. Ia mendapat dukungan penuh serta ditemani oleh suaminya, Ryuken Lee, serta mamanya, Mia Arijani Lee, yang datang langsung ke lokasi syuting. Sehingga Cassandra Lee terlihat santai pada saat melakukan persiapan syuting. Kebersamaan Cassandra Lee dan Ryuken Lee di lokasi syuting dimanfaatkan dengan baik. Keduanya terlihat kompak dan mesra saat mengungkapkan kebahagiaan pernikahan mereka. Tak hanya itu, keduanya juga tak segan mengungkapkan rencana masa depan rumah tangga mereka. Temenin dia terus kan, ya paling kayak pas lagi break atau gimana. Pasti akan disesuaikan lah sama waktunya, sama semuanya gitu. Sama seperti kita ngelakuin pas kita pacaran juga sih sebenarnya. Iya bener. Kamu dulu. Pastinya sih penting banget ya, maksudnya apalagi untuk sebuah pernikahan gitu. Kita pasti akan tetap meluangkan waktu, mau sesibuk apapun ke depannya gitu. Pokoknya kita emang udah saling janji juga ya gitu. Kita pokoknya bangun sama-sama, tidur sama-sama. Iya, kan kita berdua aja, kita ngobrol aja berdua, itu udah quality time banget buat aku. Cassandra Lee dan Ryuken Lee juga mengaku siap menjadi orang tua. Hanya saja, keduanya memilih tersenyum ketika ditanya kapan waktunya mereka siap menimang momongan. Halo pemirsa GoSpot, ini aku Cassandra Lee berperan sebagai Hana. Jangan lupa untuk saksikan saya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia setiap hari di RCTI.
Pemirsa, peran Angel Karamoy di sinetron Terbelenggu Rindu sebagai Maudy jadi sorotan publik. Saat ditemui tim Gospot di lokasi syuting di Bilangan Cibubur, Jakarta Timur, Angel mengurai perihal karakter Maudy yang diperankannya. Dalam sinetron Terbelenggu Rindu dikisahkan Maudy menjadi kekasih dari Biru yang diperankan oleh Lucky Perdana. Halo, Bi. Beb, kamu kemana? Kok nggak ngasih kabar? Aduh, maaf ya sayang. Aku tadi mau telepon kamu. Ini aku baru sampai Bandung. Tadi di jalan aku ketiduran. Aku mau telepon kamu, ternyata kamu udah telepon aku duluan. Karakternya Maudy di sini dia antagonis, tapi antagonisnya adalah memang dia sebenarnya punya tujuan gitu. Jadi dia ada yang dia tuju, jadi dia melakukan strategi gitu. Tapi sebetulnya Maudy ini tuh cinta banget sama Biru gitu. Dan Biru juga cinta banget sama Maudy. Berperan sebagai Maudy, sosok wanita yang perfect dan stylish, Angel kerap kali membawa banyak barang bawaan pribadi seperti pakaian dan sepatu koleksinya. Lantas seperti apa persiapan Angel sebelum syuting dan apa saja barang bawaan yang wajib dibawa Angel setiap hari ke lokasi syuting? Lumayan banyak ya, karena memang karakternya Maudy di sinetron Terbelenggu Rindu ini kan dia itu stylish gitu, jadi kan memang ibaratnya kayak ya pergaulannya kayak gitu, jadi ya modern, terus lumayan punya uang gitu, jadi memang harus banyak barang yang dibawa. Untuk hari ini scene aku nggak terlalu banyak, jadi hanya ada scene airport. Nah tapi baju aku biasanya baju sendiri. Ini dia baju-bajunya udah aku persiapkan yang cocok dengan karakternya si Maudy ya. Ini baju-baju ya. Nah, baju-bajunya harus yang berwarna, harus yang dress. Cuman karena memang ya karena aku pikirin banget kan soal penampilan untuk karakter Maudy ini, jadi di note banget. Jadi kayak kalau misalnya kayaknya ini cocok sini untuk pakai baju aku deh gitu. Tapi juga kadang aku pakai baju dari wardrobe yang ada di sini gitu. Mereka siapin untuk adegan hari-hari gitu. Yang selalu aku bawa semuanya aku bawa. Semua aku bawa karena udah kayak pindahan rumah gitu. Jadi karena kan di lokasi syuting aku akan seharian. Jadi aku buat apapun yang buat aku nyaman di lokasi. Tak hanya membawa koleksi pakaian dan sepatu, setiap harinya Angel juga membawakan makanan khusus untuk dikonsumsi, mengingat dirinya memang tengah menjalani pola hidup sehat dan diet. Angel mengaku tak ada pantangan makanan, namun dirinya lebih memilih untuk konsumsi makanan sehat dan bergizi, seperti sayuran dan daging. Selain menerapkan pola hidup sehat, Angel juga rutin berolahraga demi menjaga kebugaran tubuhnya, terlebih dirinya kini sibuk syuting stripping setiap hari. Olahraga yang saat ini sedang aku lakukan apa ya? Sepeda enggak, mungkin jalan aja. Usahakan 10.000 langkah sih, usahakan. Sehari ya 10.000 langkah. Jalan kayak olahraga aku jalan-jalan di mall. Cantik itu kalau menurut aku ya itu harus dari dalam. Pembawaan kita harus happy. Kalau kita happy, kita akan membawa kebahagiaan juga untuk orang yang lihat kita happy. Kalau kita senyum kan orang pasti ikutan senyum gitu kan. Kayak gitu yang pertama. Terus kalau yang dari luar cukup tidur, air putih yang banyak, terus kayak gitu melakukan perawatan-perawatan yang rutin dilakukan. Sekarang lagi break makan malam, terus maghrib juga. Jadi sekarang aku makan dulu, makanannya sayur-sayuran aja, biar kuat sampai malam. Pilihan makannya aku sih apa aja ya, yang penting harus ada sayur. Ya, selain itu, Angel juga mengungkap dirinya baru kembali lagi menjalani syuting stripping sinetron.
Angel mengakui dirinya sangat bahagia dan enjoy menjalani rutinitas syutingnya. Lantas, bagaimana Angel membangun chemistry dengan sesama pemain sinetron terbelenggu rindu di lokasi? Paling bercanda, terus ngobrol. Udah sih, tapi kadang-kadang kan suka kayak mau ngumpul, yang ini pergi take gitu, pergi take. Iya, kangen banget ya, udah lama nggak stripping gitu. Terus setelah aku jalanin seru juga ya gitu, jadi kayak seru lah. Serunya beda karena kemarin aku banyak hosting gitu kan, syuting di dalam studio gitu. Sekarang syuting stripping harus pindah-pindah, ganti-ganti baju dan lain sebagainya. Seru sih karena udah lama banget. Di lain tempat, para pemain sinetron terbelenggu rindu terpantau kamera ikut keseruan dengan menjadi bintang tamu di acara dahsyatnya weekend yang digelar di Pasar Modern Mutiara Karawaci, Tangerang. Pemeran utama sinetron terbelenggu rindu, Glenka Cisara dan Lucky Perdana, sangat senang lantaran bisa bertemu langsung dengan para penggemar. Yang pastinya seru. Kita sebenarnya. Panas, keluar, kita semangat. Ya, kita lihat aja nanti guys. Ya mungkin kita akan kayak. Oh iya. Ya kita nggak tahu ya. Di dahsyatnya weekend, Lucky dan Glenka ditantang untuk beradu akting langsung bersama penonton terpilih. Seperti apa keseruan dan kehebohannya? Bagaimana pula tanggapan Glenka dan Lucky perihal dirinya saling merayu dan dirayu oleh penonton di panggung dahsyat? Kamera rolling action. Mas. Iya sayang. Kenapa kamu tiba-tiba ngajak aku ke sini, Mas? Alasan aku ngajak kamu ke sini itu biar dilihat sama orang banyak. Aku tuh mau nyatain cintaku ke kamu. Jadi maksudnya gimana, Mas? Kamu tahu gak sih? Aku tuh udah lama mendem perasaan ini sama kamu. Boleh ya, baca ya, bener Mira ya. lagi ngambek. Yes. Kemudian Biru nanti Tidak ada yang datang ganggu-gugat. rayu kamu. Amira, sayang, kamu jangan yang begitu dong. Bodo amat. Iya. Amira galak banget ya. Iya, aku tahu aku salah tadi malam, harusnya kan kita ke pasar malam. Cuman Maudi tuh tiba-tiba minta anter. Aku minta maaf. Ya, Mau maafin. please. Oke, kamu minta apa? Kamu minta apa akan aku kabulkan. Akan aku turutin. Minta kepastian sih. Oke. Seru ya, lucu ya. Kan dia juga harus gemes-gemes gimana gitu. Dia harus jadi Amira. Seru. Tadi aktingnya bagus banget dari penontonnya. Katanya dia udah latihan sekitar 4 jaman katanya. Tapi dahsyatnya weekend emang gokil sih. Challenge-nya seru-seru banget. Happy banget bisa ketemu para sahabat dahsyat sekaligus. Mereka juga punya kesempatan untuk adu acting sama kita ya. Well, not bad, lumayan gitu. Selain Glenka dan Lucky, Laura Moana dan Celia Thomas, pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia, juga ikut datang meramaikan sekaligus seru-seruan bareng para penonton. Seperti apa potret kekompakan Laura dan Celia saat bermain games tebak kata? Temanya makanan. Berat? Makanan berat? Iya, bisa jadi. Ada telurnya? Bisa jadi. Ada nasinya? Ya, Ada ayamnya? ya. Nasi kuning? Ayo. Enggak. Nasi berasa? Enggak. Apa? Iya. Pakai bahasa Nasi berasa ya. Bule nih. Nasi Breakfast, Joy. Breakfast, Nasi- Joy. Yes. Nasi Eat it in the morning. Buduk? Bukan, Laura. Pedas? Bisa jadi. Terus tanya. Bubur ayam? Oh my God. Betul.
banget, walaupun panas-panas gini tapi tetap energi penontonnya tuh seru banget. Kita main tebak-tebakan kata, kayak makanan gitu. Dan awalnya kita udah kira kayak, ini udah pasti kalah. Tapi untungnya karena kita both a foodie, jadi kita bisa nebak makanan-makanannya karena kita suka makan. Soalnya kita kan hari ini sebenarnya libur ya. Iya, hari ini libur tapi kita nyempetin waktu untuk ketemu sama Kalian semua. Dan semoga yang nonton di sini bisa lebih kenal kita sebagai Laura dan Celia, nggak cuma sebagai Ayu dan Elena juga. Wah, happy banget ya lihat keseruan para pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia dan para pemain sinetron Terbelenggu Rindu yang bermain game sehingga menerima tantangan sekaligus meet and greet dengan fans di Dahsyatnya Weekend. Pastinya akan selalu ditunggu ya keseruan Dahsyat Weekend dengan bintang tamu yang keren dan kece. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Ghost Pop setiap Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di RCTI. Saya Ali Syafita, pamit undur diri, stay healthy and happy. Bye-bye. Meski kondisi kesehatannya tak seperti dulu sebelum divonis mengidap penyakit kanker, namun Vidi Aldiano tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Vidi sama sekali tak menunjukkan rasa sakit dan bahkan tak tampak seperti pengidap kanker pada umumnya, ia selalu mengumbar senyum. Bahkan di momen saat peluncuran single terbarunya, meski dalam kondisi yang kurang fit, Vidi rela menyempatkan diri untuk bisa berkumpul dengan fansnya. Lantas benarkah bertemu dengan para fans dan para sahabat yang hadir membuat kesehatan Vidi seketika pulih 100%? Iya, lucu banget. Angkat lagi guys. Ih, lucu banget. Gemes. Pingin banget gue masukin Instagram, gimana caranya? Gue pada ngobrol sendiri, gunting sendiri. Oh, effort. Masa sih? Enggak ya, sekarang kita tepuk tangan untuk Vidi dan Tade. 1, 2, 3. Iya, sebenarnya lagi kurang enak badan hari ini, cuman ya harus mau nggak mau. Kayak ini kan demi ketemu sama teman-teman fans juga, Vides, jadi kayak ini obat aku juga di sini. Kayak semoga abis ini pulang-pulang langsung makin sehat lagi. Gitu. Yang penting Vidia bahagia, apapun yang dia lakukan dengan hatinya senang, dan pastinya dari kita, mama papanya, semua keluarga mendoakan dia tetap selalu semangat dan bahagia pasti. Harus, kayaknya harus sih. Maksudnya ini kan juga acara yang kita selalu komit untuk kayak lakukan gitu sama fans. Jadi kayak mau keadaan kayak apa, mau aku masih bisa hidup dan masih bisa keluar dari kamar, aku let's go sih. Lingkungan yang positif membuat Vidi seperti tak merasakan sakit meski dengan segudang kegiatan. Selain menyanyi, Vidi juga kini begitu menikmati kegiatannya sebagai pemandu siniar bersama Deddy Corbuzier. Dan tadi juga barusan sebelum nih kamera pada nyala juga, aku tadi bilang hari ini tuh aku seharian di rumah Ishan, ada kerja segala macam. Tapi tadi aku bilang untung aja aku hari ini tuh ketemu Ishan dan malamnya ketemu Candik untuk syuting ini karena hari ini tuh hari yang lumayan melelahkan sih buat kamu. Buat aku. Istirahat, iya bener sebenarnya istirahat, tapi setiap kali ketemu lo, setiap kali ketemu Candik tuh rasanya tuh kayak ke-charge gitu loh, walaupun badannya nggak lagi kenapa-napa tapi jadi nggak kenapa-napa karena ketemu kalian gitu. Makasih. Yang cukup menarik adalah sejak menjadi podcaster, banyak warganet atau bahkan Gen Z lebih mengenal Vidi sebagai komedian ketimbang sebagai penyanyi. Bahkan ketika Vidi mendampingi sahabat karibnya, Isyana Sarasvati di atas panggung, para penonton menyebut Vidi sebagai komedian meski ia beberapa kali membuktikan kualitas suaranya.
pamer, iya Vidi penyanyi. Kamu tuh berkarir lebih lama dari aku loh. Vidi tuh 15 tahun kan? 15 tahun berkarya, 1 tahun jadi podcaster. Lebih terkenal jadi podcasternya ya? Ya udahlah. Tenang, aku akan selalu menyemangati kamu. Kamu adalah musisi sebenarnya. Sebenarnya udah lumayan, sebenarnya masih agak lumayan sumbang di kuping gue ya, karena for the longest time gue taunya gue tuh identitas gue penyanyi gitu, tapi gue realize yang bikin gue happy ternyata bukan gue nyanyinya, tapi gue menghibur orangnya gitu. Jadi for the longest time gue menghibur orang dengan nyanyi gue, tapi sekarang mungkin banyak platform dan banyak media gue bisa menghibur orang dengan cara yang lain juga. Jadi kayaknya I think itu yang matters sih gitu. Jadi I'm still really grateful dan blessed masih bisa dikasih Tuhan kesempatan untuk menghibur orang gitu. Iya, itu tante pasti seneng banget sekarang ada suatu talenta yang ternyata yang terpendam selama ini. Udah itu aja sih. Bahkan dalam single terbarunya, Vidi benar-benar mengusung konsep yang cukup berbeda. Meski liriknya dalam, namun dikemas dengan sangat ringan. Lantas benarkah lagu ini terinspirasi dari sang istri Sheila Dara? Banget. Jadi Sheila ngebantu banget. Jadi kalau Sheila udah bilang oke, baru kayak go deh gitu. Jadi gue tuh beberapa tahun terakhir ini belajar banget yang namanya stoicism, dimana stoik itu tuh gue belajar untuk mengontrol apapun yang bisa gue kontrol aja gitu. Jadi ya itu di situ gue ada nulis lirik ya tak semua dalam kuasa dan itu tidak apa-apa, dan kadang-kadang kita harus bisa kayak kasih ruang sejenak untuk melupakan rasa-rasa cemas segala macamnya itu, beri ruang untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena percaya sama rencana yang di atas gitu. Jadi gue tuangkan itu semua dalam lirik di lagu ini gitu. Jadi sebenarnya liriknya maknanya dalam, cuman gue kemas dengan ringan sih biar orang-orang bisa lebih dengarnya lebih seneng gitu. Pastinya ikutan bahagia karena itu yang diharapkan sama dia kan, karena sepertinya agak pudar kemarin-kemarin mengenai Vidi sebagai seorang penyanyi gitu kan. Padahal basicnya Vidi penyanyi. Di tempat terpisah, Yasmin begitu terkejut ketika Ajeng mendadak meminta Yasmin untuk mengajak ke kediamannya. Beruntung, Yasmin, Romeo, Dirga telah mengantisipasi lebih dulu dengan memasang semua foto dengan rekayasa AI agar Ajeng tak curiga. Selama ini kan kamu sudah banyak kenal tentang keluarga Cakradinata. Sementara ibu belum tahu siapa keluarga kamu, siapa orang tua kamu yang sebenarnya. Boleh nggak saya lihat foto orang tua kamu? Foto orang tua kamu. Iya Bu, foto orang tua saya. Saya turut sedih ya. Ya pasti akan terus ada konflik yang bikin cerita semakin menarik sih, ditonton aja nanti. Dan yang cukup mengejutkan adalah Pras yang sebelumnya koma lantaran ditabrak oleh Alisa mendadak sadar. Tapi bukan Pras dan Ajeng namanya jika tak bersiasat. Pras yang sebelumnya amnesia, ternyata itu adalah tipu muslihatnya demi mengelabui keluarga Cakradinata, khususnya Baskara, yang bakal menginterogasi Pras soal penembakan para layang Romeo. Halo Ajeng, aku sekarang udah di rumah sama Nathan. Kamu gimana kabarnya di sana? Sampai saat ini sih aman. Dengan adanya kamu pura-pura amnesia, itu bisa meredam suami aku untuk mencari tahu tentang kamu. Syukurlah kalau begitu. Tapi aku mau supaya kamu terus ya pura-pura amnesia. Jangan sampai enggak. Ingat, jangan sampai ketahuan. Anak kamu juga nggak boleh tahu, oke? Paham kan? Iya Ajeng, aku paham. Ya udah, kamu tenang aja ya, oke? Kita udah makin dekat ke penyelidikan soal dua-duanya sih, soal penembakan terhadap Romeo, yang kecelakaan para layangnya itu, sama penyelidikan soal pencarian ya buat Baskara ya, istilahnya pencarian anak dan istrinya Yoga, sahabatnya.
Selain itu, Yasmin dibuat marah oleh Romeo lantaran merasa dibohongi. Dan yang membuat Yasmin semakin marah adalah ketika ia mengetahui furniture untuk keperluan rumah baru dan juga calon istri Romeo. Dan ternyata rumah ini merupakan bentuk cinta dan kesungguhan Romeo untuk menjalin hubungannya dengan Yasmin ke jenjang yang lebih serius. Kamu jawab sama aku sekarang, ngapain kamu beli furniture untuk rumah ini? Ini rumah siapa emang? Aku beli furniture buat ngisi rumah ini karena aku mau menikahi pemilik rumah ini. Emang siapa pemilik rumah ini, hah? Pemilik rumah ini calon istri aku. Calon istri kamu? Kamu udah punya calon istri lagi? Calon istri kamu kan aku. Bisa-bisanya kamu punya calon istri lagi. Jawab sekarang, siapa? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Udah, aku udah mendingan aku pulang aja. Aku pulang, Sam. Apa lepasin? Sam, kamu dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Kamu mau tahu yang sebenarnya. Yaudah, kamu ikut aku dalam rumah ya. Aku jelasin semuanya sama kamu. Sama calon istri kamu itu? Hah? Mana calon istri kamu? Enggak, Sam. Mana? Sam, kamu dengerin aku dulu. Kamu mana calon istrinya? Hah? Sam. Mana? Mana calon istri kamu itu? Mana? Hah? Sayang. Kamu sabar dulu bisa nggak sih? Kok ini ada foto aku sama kamu? Ini rumah siapa sih? Sayang gini, aku sehari ini sengaja cuekin kamu. Tadi aku rencananya mau jemput kamu dan antar kamu ke sini. Tapi kamu malah nyusulin aku. Kamu malah nuduh aku yang enggak. Biar dijawab dulu, ini rumah siapa emang? Rumah ini aku beli untuk kamu. Didampingi tim dan kuasa hukumnya, dengan mata berkaca-kaca dan air mata yang menetes di sela penjelasannya saat jumpa pers kemarin, YouTuber Pratiwi Novianti lagi-lagi menegaskan niat baiknya menggalang donasi untuk korban penyiraman air keras Agus Salim. Dengan dalih untuk menjaga kepercayaan para donatur, Novi mengaku akhirnya berinisiatif memindahkan uang donasi ke rekening yayasan miliknya sesuai kesepakatan dengan keluarga Agus. Yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Kalian jangan tertipu dengan mulut manis maupun rayuan manis wanita manis yang ada bicara sedikit menangis, yang mengatakan bahwa dia mengurus Agus. Tidak diurus Agusnya, ya. Ini lomba-lomba dapat-dapatan donasi atau apa? Donasi ini kan atas nama, diberi nama rekening yayasan dan rekening pribadi. Kemungkinan masyarakat lebih senang menyumbang langsung, dan ada saran himbauan untuk ikhlas-ikhlasnya, tidak banyak, tapi yang dari sedikit menjadi bukit, ya akhirnya ada yang baper, cemburu, mencari kesalahan daripada istrinya yang katanya lupa ucapan terima kasih. Dihajarlah dengan cara mengatakan uang banyak tapi ke BPJS, marah kan orang. Kemudian uang banyak dibagi-bagi seperti warisan, orang kan marah. Kemudian banyak buat belanja, orang marah. Padahal uang 1,3 miliar sudah ada rekening Novi melalui rekening yayasan, ya, atas nama yayasan. Kemudian ini yang 1 miliar, ini yang 300. Jadi kalian kalau ribut dengan saya, kalau uang masih di kita boleh. Ini uang udah di lo gitu, lo jengkel. Dalam skema operasional itu kan ada dua ya Pak. Ada bersumber dari pemilik yayasan, yaitu Tenovi. Nah, ada yang case by case, yaitu kayak misalkan Mas Agus. Jadi yang case by case ini selalu kalau di yayasan Tenovi itu 100% memang untuk kebutuhannya sampai selesai. Gitu. Jadi dalam pengumpulan donasi yang selama ini dijalankan,
Kalau kebutuhan pengobatannya katakanlah 100 juta, itu kan Tenovi nggak bisa pastikan buka donasi akan kekumpul 100 juta. Bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang, resiko Tenovi nombok. Kalau lebih, berarti kelebihannya dialihkan ke penerima manfaat yang lain. Gitu. Meski kesepakatan sudah dilalui dan uang donasi sudah terparkir di rekening yayasan, tapi pihak keluarga Agus Salim tampaknya tak terima dengan pemberitaan miring ihwal dirinya yang dituding sudah menggunakan sebagian uang donasi untuk kebutuhan membayar hutang yang ditaksir mencapai 95,8 juta rupiah. Akibat cerita Novi itulah Agus dan keluarga mengalami hujatan yang deras dari warganet. Hingga akhirnya Agus melaporkan Novi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kenapa keluarga marah? Semua postingan negatif yang akibat ulahnya dia diposting di akun IG-nya dia. Kemudian dengan polosnya itu kan postingannya orang gitu. Lu yang posting lu sebarin. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan lu terhadap orang ini? Ini orang-orang papah, orang yang tidak melihat lagi yang harus dipapah jalannya gitu. Jangan jahat begitulah, No. Lu tuh harusnya lebih dewasa melihat ketidaksempurnaan orang buta dengan cara yang sempurna. Bukan lu hajar. Kita yang menyembuhkan matanya, kita baik. Ngapain gitu kan? Kayak main-main ngomongnya. Saya sebenarnya nggak masalah. Uang itu buat dia yang penting habis. Tapi ini punya pertanggungjawaban. Orang nggak akan nyari lu. Orang nggak akan nipu yang berdosa Agus, lu bohong. Sekarang ya menurut gue yang berdosa lu. Yang jahat lu, kenapa uang orang ambil? Kecewa ya pastinya ya, kan tujuan bahwa pada saat kita memberikan sejumlah donasi kan tentunya untuk pengobatan mata Agus ya. Kalau kita lihat sampai mata Agus itu kan sampai buka mata aja nggak bisa gitu kan, ternyata dipergunakan bukan untuk semestinya gitu. Ya itu kecewa lah. Sebenarnya yang lebih memukul lagi, karena kalau uang kan kita bisa cari ya, yang lebih memukul lagi adalah ketika bahwa ketahui uang tersebut, Tenovi dilaporin. Dia yang memprovokasi, uangnya ada. Emang operasi sekarang operasi kan ada waktu, butuh waktu. Emang dia membimbing, emang dia mengawasi, emang dia mengarahkan, tidak ada kan? Justru diciptakan Batman. Selesai, uangnya ada kok. Kenapa ribut? Bukan dia. Kalau aku tidak punya kemampuan untuk mencari media sosial, tapi yang menghina mengejek. Kalau ternyata uang Novi bukan uangnya Agus, apa yang terjadi? Fitnah kan? Pasal berapa? Undang-undang ITE. Ancaman 4 tahun. Novi sendiri pada sesi jumpa juru warta kemarin kembali menyayangkan pihak keluarga Agus yang dinilai tak transparan saat menggunakan uang hasil donasi, apalagi hingga berujung laporan polisi terhadap dirinya. Bahkan kemarin jika yayasan yang didirikannya dicurigai tidak transparan, ia siap diaudit agar publik tidak curiga pada yayasan miliknya. Lantas bagaimana tanggapan kubu Novi saat merespon tudingan jika yayasan yang didirikannya disinyalir sebagai yayasan bodong alias ilegal? Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya penantang tapi saya siap. Saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut. Itu sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Kalau ilegal mungkin enggak ya Mas ya. Cuman boleh kita kasih lihat ini aja deh, SP2 liftnya ya. Oh nanti aja. Yayasan yang tidak menjelaskan legalitas izin dan segalanya, legitimasi yayasan tidak ada. Dia baiknya cuma di mulut doang. Ngomong aja baik-baik, nggak baik. Dia nggak ngurus, yang ngurus gue yang untuk rumah sakit. Uang semua di Novi. Uang di Novi, uangnya aku semua di Novi. Kemudian yayasan ini apa kapasitas dan legalitasnya bisa mengambil uangnya si Agus? Klarifikasi Novi di depan juru warta seolah membuat silang sengketa uang donasi ini terus berkepanjangan. Jalan mediasi yang sejatinya ditempuh antara keduanya sulit terjadi, apalagi satu sama lain sudah mendapuk juru bela. Lantas benarkah setelah Agus melaporkannya ke polisi, Novi juga akan melaporkan Agus Salim? Dengan tuduhan apa Novi akan melaporkan Agus? Lantas benarkah pihak pengacara Agus juga masih punya rahasia yang masih disimpan untuk menjerat Novi ke meja hijau? Benarkah mantan pramugari yang bermetamorfosa sebagai YouTuber ini punya masa lalu yang buruk? Coba kalian lihat itu
Di mana alamatnya yayasannya? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama make dengan dia. Itu yang Novi lakukan. Dia nggak mau membantah. Buktikan saja kalau pecahan narkoba, saya kelihatan ini medeknya. Novi saat ini hanya fokus kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial. Jadi janganlah menggunakan cara-cara mengeles-ngeles, sudah nggak zamannya lagi lah. Yang lu sampaikan juga cuma cara ini cuma diserahkan. Balikin aja uangnya orang yang membutuhkan. Kalau cuma biaya cuma 100 juta selesai, ya sisanya dia gunakanlah buat kepentingan dia, namanya juga sumbangan. Tidak ada batasan, tidak ada perjanjian antara mereka. Dan saya yakin lo udah mulai takut kok. Tampil bak raja dari negeri 1001 malam, pebasket Sabda Ahesa akhirnya resmi menikahi gadis keturunan Yordania yang namanya masih dirahasiakan. Kabar itu mencuat setelah ibundanya Shanti Widianti membocorkan foto pernikahan putranya melalui akun Instagram miliknya pada Minggu 27 Oktober lalu. Pada postingannya, istri dari mendiang sis NS ini menulis, "Alhamdulillah Allah mempertemukan Sabda dengan jodohnya di Yordania. Insya Allah semoga Samawa dan Bunda selalu mendoakan yang terbaik. Love you." Tulis Santi penuh rasa syukur. Tapi saya doakan yang terbaik. Soalnya sekarang udah 28 umurnya. Di saatnya kan. Sebelum kabar pernikahan mantan kekasih Wulan Guritno ini mencuat, teka-teki jika Sabda mulai tampil lebih religius dan kerap menggunakan gamis ala Timur Tengah ini sempat diutarakan ibundanya Santi. Kabarnya sejak berseteru dengan mantan kekasihnya Wulan Guritno hingga digugat Februari 2024 lalu secara perdata oleh Wulan Guritno terkait dana talangan sebesar Rp396.150.000 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara perbuatan melawan hukum. Sabda seolah mengalami lompatan spiritual. Setelah mengenal agama lebih dalam, setelah membuka Al-Quran, jadi dia juga ke teman-temannya gitu, read Quran gitu, selalu bilang gitu. Jadi itu petunjuk kita. Udah itu aja, kamu baca artinya. Dia bilang gitu. Gugatan mantan kekasih yang dipacarinya sejak tahun 2020 itu seolah menjadi titik balik kehidupan Sabda. Apalagi ia tak menyangka jika wanita yang terpaut usia lebih tua 15 tahun darinya tiba-tiba melaporkan dirinya atas dana talangan renovasi rumah yang sedianya akan menjadi rumah masa depan mereka. Tapi takdir berkata lain. Wulan dan Sabda harus kandas hubungannya hingga akhirnya apa yang pernah dirancang dan direncanakan sejoli ini pun buyar. Ya, selalu saya harapannya itu yang terbaik buat Sabda. Pokoknya dia sebetulnya harapannya sih mendapatkan jodoh yang terbaik. Sejak peristiwa itu, Sabda sendiri mengaku mulai berusaha meninggalkan dunia gemerlap kehidupan selebriti. Ia memutuskan untuk hijrah dan tak lagi ngoyo mengejar hal-hal yang berbau duniawi. Pengakuan itu diutarakan pria yang kini berusia 28 tahun saat sesi podcast dengan Angelina Sondakh. Most of my choices in my young life itu benar-benar hanya untuk memuaskan, kalau dalam istilah Islam, the lower nafs. Itu hanya untuk just based on pure desires, untuk nyenengin diri. Saat Sabda Ahesa sudah resmi mempersunting gadis asal Jordania di Bandung, Jawa Barat, binar bahagia juga tampak dari raut wajah pasangan komedian Wildan Delta alias Kiwil dan istrinya Fenty Vigianti. Pasalnya, Minggu 27 Oktober 2024 lalu, Kiwil dan Fenty baru saja menggelar resepsi pernikahan anaknya Ringgi Regilda dengan Faisal Eka Nugraha. Lantas seperti apa suasana pernikahan anak sambung Kiwil? Hari ini mau menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu bersabar karena hari ini Kiwil kawin lagi. Hari ini aku kawin lagi. Saya terima nikah dan kawinnya Ringgi Regilda binti Abdul Syawmate wali aktif dengan kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah ya, yang pertama alhamdulillah udah sah, udah menjadi suami istri. Terus untuk tadi yang ijab kabul sedikit tegang, cuman ya ditenang-tenangin aja.
makin deket ya sama anak-anak, makin erat di kayak silaturahminya, bikin acara pernikahannya si kakak ya, kita makin dekat aja sama anak-anak. Pada acara pernikahan anak sambung Kiwil itu dengan adat Sunda itu, tak banyak sejawat selebriti Kiwil yang hadir, apalagi kedua mantan istri Kiwil tak tampak hadir, baik Rohimah maupun Meggy Wulandari. Lantas benarkah hubungan Meggy, Rohimah, dan Fenty hingga kini belum jua akur? Semua anak-anak saya sama karakter kayak bapaknya. Jadi humble gitu dan nggak pernah punya masalah gitu loh. Karena pada dasarnya saya tekankan kepada anak saya semuanya lah ya, jadilah anak yang baik. Pemirsa, sidang lanjutan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi lanjutan Senin kemarin. Baim Wong selaku penggugat dan Paula Verhoeven selaku tergugat tampak hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya masing-masing. Baim tampak santai saat memasuki halaman pengadilan. Sambil berjalan, Baim sesekali menjawab pertanyaan awak media yang mencercanya. Penampilan Baim pagi hari itu tampak elegan dengan mengenakan setelan jas berwarna hijau toska. Sementara Paula Verhoeven mengenakan busana serba hitam. Dalam kesempatan itu, Baim hanya minta doa agar semua proses persidangan berjalan lancar. Doain aja yang terbaik buat Paula. Ya, buat anak-anak. Itu, beda dengan Baim, Paula tidak memberi pernyataan apapun saat ditemui awak media sebelum masuk ruang sidang. Ibu dua anak itu hanya diam 1000 bahasa. Tak satu kalimat pun keluar dari mulut Paula saat ditanya awak media mengenai isu kedekatannya dengan pria berinisial N. Kak, ada chat-chat Niko minta duit sampai ratusan juta, puluhan juta. Gimana, Kak? Itu bener ya, Kak ya? Gimana, Kak? Itu duitnya buat apa sih, Kak? Nikonya sendiri, Kak? Sempat ada kabar suka ada tesis anak-anak, bener gak sih, Kak? Nilainya sampai ratusan juta, itu buat apa, Kak? Siap, gimana ya tempatnya ya? Sudah sering komunikasi juga, Kak, sama Niko, katanya teleponan sampai berjam-jam. Berjam-jam? Iya, seharian gitu. Sering. Kak, soal fee asisten sama suster yang dipotong gimana, Kak? Itu bener gak sih, Kak? Duitnya itu buat Niko, Kak? Sorry. Bener gak sih, Kak? Itu duitnya buat Niko, Kak? Buat ngasih Niko, Kak? Mas, sebagian bukti-bukti video CCTV yang sudah dihapus Paula tuh gimana, Mas? Ampun. Hah? Saya tadi mengambil sikap bersama Muhammad Ibrahim, Baim Wong. Saya keluar supaya lebih afdol mediasinya tanpa ada pengacara. Supaya apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran dari Muhammad Ibrahim biar disampaikan di hakim mediator. Nanti insya Allah mereka bertemu berdua. Muhammad Ibrahim sendiri di sini biar apa yang ada di dalam pemikirannya, apa yang ada di dalam hatinya disampaikan secara langsung kepada termohon di hadapan hakim mediator. Saya cuma datang temenin sama kayak kemarin dan gitu aja. Doanya aja. Makasih. Nomor antrian B2. Secara prosedural yang paling tahu itu kan sebenarnya kan orang yang mengalami kan. Nah, itu yang dipertemukan sama mediator. Ini kan sebenarnya kepentingan terbaik bagi para pihak. Ya, memang itu jauh lebih baik gitu ya. Kalau misalnya masing-masing pihak itu diskusi gitu kan, mempertemukan apa yang mereka kehendaki masing-masing. Sidang mediasi kemarin tidak menemui titik terang. Dan sidang mediasi lanjutan akan digelar lagi Selasa hari ini karena Baim dan Paula belum membuat kesepakatan untuk bercerai. Baim menjelaskan bahwa sidang cerai akan dilanjutkan pada Selasa hari ini dengan agenda mediasi. Ia pun menyerahkan seluruh proses cerainya ini kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sementara itu, Paula kembali hanya diam saat dicerca berbagai pertanyaan oleh awak media usai menjalani sidang mediasi. Kita masih dikasih waktu
sampai besok jam 13.30 lagi. Mediasinya dilanjutkan besok jam 13.30. Nanti Mbak Imong akan dipertemukan kembali dengan termohon jam 13.30. Jadi mediasi belum deadlock. Masih ada kesempatan besok. Doain aja. Saling sapa nggak Pak Baim? Nah, iyalah orang ngobrol. Ngobrol lama itu. Ngobrol. Cium tangan nggak Pak Baim? Satu loh, kalian tuh. Lihat-lihat. Cium tangan. Datang nggak? Yang bisa Kakak bercerita kemarin kenapa Kak? Apa karena Kakak udah capek dan merasa terjolimi Kak? Permisi. Bukti-buktinya yang kuat itu yang bikin nangis Paula ya kan? Karena anak-anak juga Kak Paula, membuat nangis Kak Paula. Seperti diketahui, rumah tangga Baim Wong dengan Paula retak diduga karena adanya orang ketiga. Baim mengungkapkan bahwa sang istri telah berselingkuh dengan teman baiknya. Namun tuduhan Baim tersebut dibantah Paula dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berselingkuh. Sebagai seorang ibu, Paula paham jika kabar miring itu akan menjadi jejak digital bagi anak-anaknya kelak. Sehingga ia memutuskan untuk memberikan klarifikasi. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Kak Paula, ini bukti-bukti udah banyak, tapi Baim belum mau ngeluarin gimana Kak tentang perselingkuhan dari Kak Paula dengan Niko sendiri. Termasuk CCTV di rumah yang dihapus gimana Kak? Gimana sih Kak? Iya. Kenapa sih nggak mau di up aja itu untuk membungkam semua tudingan-tudingan? Menjaga perasaan anak-anak kah atau seperti apa? Pengadilan aja. Ya itu kan dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan itu kan dibangun dengan sesuatu yang belum bisa dipercaya kan gitu. Itu makanya di kemarin hari saya bilang siapa yang mendalilkan dia berkewajiban untuk membuktikan. Gugatan cerai Baim Wong terhadap Paula membuat kaget sejumlah selebriti dan sahabat Baim dan Paula. Lantas apa kata Ola Ramlan dan Shiren Sungkar soal perceraian sahabatnya itu? Ya doain aja, mudah-mudahan yang terbaik, dikuatkan. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi setiap langkahnya, dikasih kemudahan. Apapun yang keputusannya yang baik, seperti apa aku ikut mendukung. Yang penting semoga baik-baik aja, semoga nggak berpisah gitu kan. Kalaupun harus berpisah juga baik-baik. No comment. Gimana? Udah doain aja buat saya sama Paula. Tapi tetap Kakak bercerai atau mempertahankan itu? Apa? Ingin mempertahankan apa emang ikut bercerai? Besok masih ketemu lagi kalau nanti kesini aja. Doain aja ya buat saya sama Paula itu aja. Bosen nggak jawaban itu? Pokoknya saya itu akan nyerahin ke Bang Fahmi. Karena kan dia yang lebih inilah, lebih apa? Takutnya kalau saya ya janganlah pengadilan aja nanti kita. Di lain peristiwa, sidang perdana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Armor Toreador terhadap istrinya, selebgram Cut Intan Nabila, digelar tertutup di Pengadilan Negeri Cibinong. Sidang tersebut juga dihadiri Cut Intan Nabila selaku korban dan pelapor. Ya, alhamdulillah lega akhirnya kasus ini sampai di persidangan. Ya, semoga sidang minggu depan lebih lancar. Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Kita berharap memang persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Intan bisa mendapatkan keadilan, ya pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan supaya perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana tidak lagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami ataupun ayahnya. Ya tadi sidang pembacaan dakwaan. Kita keberatannya itu yaitu di 44 ayat 2 dalam keadaan betul-betul luka berat. Tapi kan nggak seperti itu kalau kelihatan. 1-2 jam setelah kejadian, Intan itu mengupload video. Artinya dia bisa melaksanakan aktivitas dia. Sebelum sidang, Armor menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa menjadi suami yang baik. Ada 4 poin yang ia sampaikan.
pertama, Armor meminta maaf kepada istrinya Cut Intan Nabila dan anak-anaknya seraya menyadari kesalahannya. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan anak-anak saya. Saya berharap dan saya meminta maaf karena saya belum bisa menjadi figur seorang ayah dan suami yang baik. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar istri saya, ayah dan bunda di Aceh. Berharap komunikasi ke depan bisa berjalan dengan lancar karena demi masa depan yang berkembang anak-anak. Ya namanya seorang anak ya pasti nanya. Cuman aku ya menjelaskan sebisa aku mungkin, nggak menjudge atau apapun. Ia juga minta maaf kepada keluarganya yang telah banyak membantunya saat membina rumah tangga dengan Cut Intan Nabila. Dia menyesali karena keluarga ikut menanggung dampak dari perbuatannya. Dia berharap komunikasi tetap berjalan lancar demi masa depan dan perkembangan anak-anaknya. Ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga besar saya, mama dan papa saya yang selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak. Dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya perintis. Cuman karena ada kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak. Keluarga besar yang mengharapkan pasti kebahagiaan untuk aku ke depan. Jadi mungkin dengan ini jalan yang terbaik udah ditempuh sesuai dengan jalur hukum juga. Jadi memang kayaknya berpisah adalah hal yang paling baik sekarang. Armor juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatannya. Dia menekankan tak ada satupun pembelaan darinya terkait kasus KDRT ini. Armor menegaskan akan kooperatif menjalani prosedur hukum yang berlaku. Dia tak akan melakukan perlawanan. Sampai dengan hari ini Armor secara pribadi belum pernah meminta maaf kepada Intan ya. Tapi kemarin memang Intan sempat membawa anak-anak ketemu Armor dalam konteks membawa anak-anak karena anak-anak ingin ketemu melepas rindu dengan ayahnya. Armor tuh minta maaf ke Intan. Cuman kan Armor juga nggak bisa menyampaikan, hanya menyampaikan ketika Intan menjenguk atau menyampaikan kepada kami. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada wartawan, kepada media. Dari awal insya Allah tidak ada perlawanan apapun dari saya, Pak. Ya. Dari awal saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak pernah mengajukan restoratif justice ataupun pra-peradilan karena insya Allah saya ikhlas menerima konsekuensi dari apa yang telah saya perbuat. Ya semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk aku pribadi sekarang lagi fokus untuk kebahagiaan aku sama anak-anak aja.